Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di webinar Great Publishing. Pada pagi hari ini kita akan membedah sebuah karya yang tahun 2019 kalau nggak salah diterbitkan oleh Great Publishing. Tapi memang kita kemarin agak kurang untuk mempromosikan karena saya keduluan untuk kuliah S2 di UK untuk ngambil studi penerbitan, sehingga banyak buku-buku yang pada akhirnya tidak terpromosikan dengan baik gitu. Dan pada kesempatan kali ini, pada akhirnya saya bisa mengundang salah satu penulis saya yang menerbitkan buku di Great Publishing, yaitu Ibu Selvi Mahatputri, SSMA. Beliau merupakan saat ini dosen di jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas Padang, dan sebelumnya bekerja di Universitas Jambi, kalau nggak salah ya. Jadi sebelum pindah ke Padang, sempat mengajar dulu di Universitas Jambi. Beliau merupakan salah satu lulusan dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan banyak juga dosen di Jambi dan juga di Padang yang mengambil S2 ataupun juga S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Jadi S1-nya di Ilmu Sejarah tahun 2005, kemudian langsung lanjut untuk S2 di Ilmu Sejarah juga, dan setelah itu berkarir sebagai dosen. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membedah buku Ibu Selvi yang berjudul Perempuan dan Modernitas, yang merupakan diangkat dari tesis beliau ketika S2 dulu, dan ini lebih banyak mengangkat bagaimana fenomena dan juga dilema-dilema yang dihadapi oleh perempuan Minangkabau, terutama pada abad ke-20 terkait dengan pernikahan ataupun juga perkawinan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan webinar yang diadakan oleh Great Publishing yang merupakan salah satu penerbit yang masih kecil ya. Kita bergeraknya dulu di Jogja, tapi karena saya pindah ke Jakarta, jadi kita pindahkan home base-nya ke Jakarta. Dan mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa secara rutin untuk mengangkat beberapa buku yang itu menarik untuk diperbincangkan. Baiklah Bapak Ibu, saya Anggun Gunawan, saat ini merupakan CEO Great Publishing, sekaligus mengajar di Prodi Penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta. Saya ngambil S2 dulu di Ilmu Penerbitan, sebelumnya saya S1 di Filsafat UGM. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke agenda inti kita pada kesempatan pagi hari ini. Biasanya kalau di UK itu nggak terlalu banyak basa-basi gitu ya. Biasanya kita akan mempersilahkan pembicara. Jadi kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Selvi terkait dengan perempuan Minangkabau menghadapi atau menantang pola perkawinan di Minangkabau itu sendiri. Oke, mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit ke depan kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Selvi terkait dengan apa isi bukunya, dan setelah itu kita akan lebih banyak bertanya jawab Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan hangat dan juga bisa menambah wawasan kita terkait dengan fenomena kebudayaan termasuk juga sejarah yang ada di Minangkabau. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Selvi. Oke, terima kasih Danggun untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir pada hari ini yang mau berdiskusi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di Zoom pada pagi hari ini. Baik, tadi yang disampaikan oleh Danggun bahwa sebenarnya karya tulisan ini itu sudah dimulai tahun 2014, jadi salah satu tugas akhir ketika menempuh S2, jadi tesis tugas akhirnya kepikiran apa yang harus ditulis tentang Minangkabau dari beberapa permasalahan yang muncul pada waktu itu, yaitu idenya yaitu mengenai perkawinan. Jadi waktu membaca beberapa novel tentang Minangkabau yang selalu dikaji atau yang selalu dibahas, selalu permasalahan ada perkawinan yang menjadi permasalahan di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu sendiri. Berangkat dari fenomena inilah, akhirnya saya kepikiran untuk mencoba melihat masalah perkawinan
di Minangkabau sehingga memberi judul mengenai perempuan dan modernitas, perubahan adat perkawinan di Minangkabau pada awal abad ke-20. Jadi beberapa tulisan atau karya-karya yang lahir di Sumatera Barat, mungkin yang banyak teman-teman kenal, misalnya cerita tentang Siti Nurbaya, bagaimana pernikahan dengan Datuk Maringgi, terus di bawah lindungan Ka'bah, karya-karyanya Hamka, Merantau ke Dili. Karya-karya ini banyak sekali menyinggung mengenai adat di Minangkabau dan salah satunya mengenai adat perkawinan. Dan bagaimana saya melihat sisi lain tentang perempuan yang hampir banyak di sisi wacana mengenai sejarah itu selalu perempuan di bagian yang terpinggirkan, perempuan di bagian yang misalnya kekerasan perempuan, penganiayaan perempuan, jadi hal-hal yang selalu terdil terhadap perempuan. Jadi saya mau melihat dari sisi lain bahwa perempuan juga punya posisi, juga punya perubahan atau gerakan yang dia lakukan. Salah satu yang dia lakukan yaitu mengenai perubahan dalam adat perkawinan yang dia coba kalau dalam bahasa yang ditulis Dangun, dicoba ditantangnya, dicoba dilihatnya bahwa ada perlu sebuah perubahan di dalam adat yang ada di Minangkabau yang selama ini cukup kuat sekali. Itu yang saya lihat. Bagaimana untuk masyarakat Minangkabau sendiri dan orang lain bisa melihat bahwa perkawinan itu merupakan suatu siklus yang penting dalam kelanjutan sebuah keluarga. Jadi di dalam masyarakat adat Minangkabau juga perkawinan itu tidak hanya urusan dari individu yang menikah atau tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tapi ini urusan kaum kerabatnya, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Itu yang salah satu tulisan yang disebutkan, yang dijabarkan oleh A. Nafis dalam buku Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jadi bagaimana pentingnya sebuah perkawinan tidak hanya untuk individu laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi bagi sebuah keluarga atau sebuah kaum yang akan menikahkan perempuannya. Itu begitu pentingnya perkawinan. Tapi apa yang terjadi? Fenomena yang muncul pada sebelum abad ke-20, begitu pentingnya perkawinan, tapi kadang-kadang perkawinan ini di satu sisi membuat dilema juga untuk perempuan itu sendiri. Bagaimana perempuan tidak punya hak dalam menentukan siapa yang ingin menjadi jodoh mereka, mereka menikah dengan siapa, dan apakah secara fisik, secara tubuh mereka sudah siap menikah atau belum. Ini tidak menjadi sebuah suara untuk mereka. Perempuan-perempuan ini tidak mendapatkan hak mereka untuk menentukan kapan mereka siap menikah dan dengan siapa mereka akan menikah. Ini salah satu tulisan yang ditulis oleh Juriyah di dalam surat kabar pada waktu itu, surat kabar Suntik Melayu pada tahun 1914, Januari 1914. Kutipan sedikit dari surat kabar ini, dia bilang seperti ini. Jikalau seorang bapak beranak perempuan dan anaknya itu telah berumur 15 atau 18 tahun, pendeknya sudah patut akan bersuami dan ibu bapak pun sudah hendak berminantu pula, maka patutlah lebih dahulu disediakan oleh ibu bapak tadi segala alat perkakas dan pakaian yang patut dibawa kawin, serta perkakas rumahnya. Barulah dicari 2 atau 3 bulan lamanya menjalang akan beralat itu siapa yang akan jadi menantu ibu bapak. Jadi ini menggambarkan apa yang dikisahkan oleh Juriyah, bagaimana masa sebelum awal abad ke-20 ini kondisi perempuan Minangkabau ketika dia sudah berumur ini, orang-orang atau keluarga terdekatnya atau mamanya itu akan sibuk untuk mencarikan jodoh bagi dia. Dan jadi dia tidak punya hak untuk menentukan dengan siapa dia akan menikah. Dan jodoh-jodoh ini banyak sekali terjadi dari beberapa kasus. Kadang-kadang anak-anak umur 15 atau 18 tahun ini dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap sudah sepantaran bapaknya, sudah berumur 50 atau 60 tahun. Itu sudah menjadi hal yang wajar, apalagi kalau seandainya laki-laki calon dari suaminya ini adalah orang yang bangsawan atau orang yang berpangkat atau yang seorang penghulu, tuan kularas atau pegawai pemerintahan. Itu bukan menjadi suatu hal yang permasalahan untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi hak perempuan untuk ingin dinikahkan dengan siapa dan ingin menikah pada umur berapa itu tidak punya suara. Jadi mereka
hanya akan menurut apa perkataan dari keluarga, apa perkataan dari mama ketika umur mereka dianggap sudah pantas untuk menikah. Ini yang terjadi permasalahan yang muncul pada waktu itu, sehingga masalah beberapa permasalahan muncul di dalam masyarakat Minangkabau, seperti misalnya perjodohan, kawin di bawah umur, poligami, dan perceraian itu muncul dan banyak sekali terjadi karena anak-anak perempuan ini sebenarnya dari segi fisik dan dari segi hal lainnya belum pada waktunya untuk menikah, atau ada hal-hal lain yang tidak mereka dapatkan haknya. Itu yang menjadi beberapa permasalahan yang terjadi. Ternyata terjadi sebuah perubahan ketika perempuan Minang ini mendapat atau bersinggungan dengan yang namanya minoritas lewat pendidikan. Jadi saya nyatakan di sini bagaimana berdirinya sekolah-sekolah di Minangkabau itu direspon tidak hanya oleh kaum laki-laki tapi juga oleh kaum perempuan. Jadi banyak perempuan yang akhirnya sekolah, yang akhirnya mendapatkan pendidikan, dan saya bilang dia sudah mulai beranjak keluar dari rumah gadangnya. Dia masuk ke ruang yang lebih luas lagi, dia sudah pindah ke ruang rantau atau ruang kota yang tidak hanya berada di Sumatera Barat, tapi sudah berpindah ke kota-kota besar seperti Medan, ke Bandung, ke Batavia, Bogor, dan kota-kota lainnya. Dan gerakan-gerakan mereka yang dia lakukan, mereka sudah mulai berkarir, sudah melakukan pergerakan di ruang publik ini, itu menjadi sebuah perubahan kehidupan dari perempuan Minang ini. Bagaimana perempuan Minang yang awalnya harus berada di zona rumah gadang, berkutat antara kehidupan-kehidupan rumah gadang yang mereka lahir di sana, mereka hidup di sana, mereka meninggal pun di sana, akhirnya mereka berpindah dengan pengaruh atau singgungan modernitas lewat pendidikan yang terjadi pada waktu itu. Ini yang salah satu lompatan yang terjadi terhadap perempuan Minang, dan tidak hanya mungkin perempuan Minang saja, tapi juga perempuan Indonesia pada waktu itu. Tapi saya karena fokusnya tentang perempuan Minang, jadi perubahan lewat pendidikan inilah yang saya lihat terhadap perempuan Minang. Perubahan kehidupan terhadap perempuan Minang ini saya ambil 3 poin penting saja, bagaimana perempuan Minang ini dia berpindah. Saya nyatakan dia berpindah dari rumah gadang ke sekolah. Itu yang saya sebutkan. Bagaimana kehidupan awal perempuan-perempuan yang mereka lahir dan besar dan menikah dan akhirnya meninggal itu berada di rumah gadang, karena kita tahu rumah gadang adalah pusako yang harus dipelihara, harus dijaga oleh perempuan. Akhirnya mereka sudah mulai berangkat ke sekolah, mereka sudah mulai memasuki ruang-ruang sekolah, mereka mulai belajar, dan ini menjadi bagian penting ketika perempuan-perempuan ini mendapatkan pendidikan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang akhirnya mendapatkan pendidikan dan mereka mulai keluar dari zona nyamannya di dalam rumah gadang. Kita kenal misalnya Sarifah yang sekolah di Quick School atau sekolah raja, sekolah guru yang ada di Bukit Tinggi. Dia 1 dari 75 murid kalau tidak salah saya. Jadi perempuan pertama yang mendapatkan sekolah ala Eropa, dan ini membuat Syarifah pun juga mendapatkan pendidikan lebih jauh lagi, dan dia berpindah ke Jakarta atau ke Batavia pada dulunya. Ini salah satunya. Kutipan juga yang saya lihat dari tulisan Ana Syarif, kemanakah anak kita yang perempuan disekolahkan, dalam surat kabar Suara Koto Gadang. Dia nyatakan begini, dapatlah kita bersama-sama melihat bahwa kaum perempuan sudah terbuka padanya jalan mempertinggi derajatnya, yaitu dengan memasuki sekolah-sekolah baik yang rendah, baik yang tinggi sekalipun. Di sekolah mana sekarang yang tak ada gadis kita? Quick School, Mulo, HBS, Stovia, dan sebagainya. Sementara di sekolah rendah jangan dikata pula. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika keran pendidikan modernitas ini terbuka, perempuan itu mengambilnya. Kesempatan ini diambil oleh perempuan dan mereka masuk ke ranah sekolah atau pendidikan ini. Inilah yang membuat banyak sekali perempuan-perempuan Minang yang akhirnya mendapatkan pendidikan. Ini yang terlihat sekali dari beberapa ini yang tadi saya bilang, Syarifah salah satu perempuan pertama yang mendapatkan pendidikan Eropa, dan dia akhirnya juga sampai ke Jakarta melanjutkan sekolah
di Salemba School di Jakarta. Jadi ini melihatkan bahwa bagaimana perempuan mulai memasuki atau mendobrak zaman yang sebelumnya itu dilarang atau tidak mendapatkan kesempatan. Kalau yang kanan itu kita lihat ini merupakan sekolah kelas bukan kelas sih, sekolah rendahan, sekolah tenun di Singkara kalau tidak salah. Jadi ini sekolah semacam kalau hari ini sekolah keterampilan yang diberikan untuk kaum-kaum perempuan. Jadi kehidupan perempuan sudah mulai mengenal yang namanya pendidikan, baik itu pendidikan keterampilan maupun pendidikan yang sifatnya akademis seperti yang kita lihat hari ini atau formal. Ini kiri ini sekolah yang anak-anak sekolah atau kegiatan sekolah yang dilakukan oleh KAS Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang yang didirikan oleh Rohana Kudus. Jadi Rohana Kudus sebagai salah satu juga perempuan yang pelopor yang mendirikan sekolah untuk para perempuan yang ada di kampungnya di daerah Koto Gadang. Dia tidak hanya mengajarkan menulis dan membaca, tetapi Rohana juga mengajarkan keterampilan-keterampilan lain tentang rumah, tentang kerajinan yang itu untuk kaum perempuan sendiri. Dan sebelah kanan kita lihat yang sekarang juga masih berdiri, sekolah murid-murid Dinia Putri yang juga dipelopori oleh kaum perempuan. Kita kenal sekali dengan Rahma El Yunisia, yang itu juga merupakan seorang tokoh juga yang mendapatkan pendidikan dari sekolah yang didirikan oleh kakaknya, oleh Zainuddin Labai. Jadi dia juga merupakan perempuan pertama yang masuk sekolah yang tidak hanya bernuansa surau atau pendidikan agama saja, tetapi sudah digabungkan atau koedukasi atau gabungan pendidikan agama dan pendidikan pengetahuan umum atau sekolah formal hari ini. Jadi ini juga masih berdiri hingga hari Dinia Putri. Terus yang kedua, bagaimana akhirnya perempuan-perempuan ini tidak hanya berbicara lagi tentang rumah gadang, dia sudah mulai bergerak jauh juga ke depan. Dia sudah berpindah juga dari zona yang kedua, yaitu dari kampung ke rantau. Kita tahu perempuan biasanya adalah tadi berada di dalam rumah gadang, dia hidup di sana. Kehidupan rantau biasanya adalah milik laki-laki. Budaya merantau adalah budaya untuk kaum laki-laki di Minangkabau. Tapi bagaimana tradisi merantau ini mengalami pergeseran sebelum abad ke-20 yang perempuan tidak diperbolehkan pergi merantau untuk mencari nafkah kecuali karena alasan dibawa oleh para suami kerantau. Tapi hal ini jarang dilakukan, apalagi untuk beberapa daerah tadi itu. Tapi setelah zaman berubah ini, banyak perempuan yang akhirnya meninggalkan kampung halamannya dan dia pergi ke rantau, yang salah satu tujuannya untuk mendapatkan pendidikan lebih jauh lagi. Yang tadi saya bilang Sarifah akhirnya juga berangkat ke Jakarta atau ke Batavia untuk melanjutkan studinya, dan beberapa perempuan Minang yang lain juga berangkat ke Bengkulu, ke Medan, ke Batavia, ke Bogor, Bandung, dan wilayah lain untuk bekerja atau bekerja menjadi guru atau ikut dengan suaminya. Ini yang terlihat. Ini juga beberapa cuplikan yang saya ambil dari Sunting Melayu tahun 1912. Dia memberitakan seperti ini. Syarifah dan Samsiar, saudara perempuannya, telah berangkat ke Betawi untuk melanjutkan sekolah. Ini yang dia beritakan. Terdaftar murid perempuan asal Minangkabau yang sekolah dokter Betawi, Jorisa telah berangkat ke Amsterdam untuk meneruskan pelajaran dalam ilmu dukun beranak. Dan seorang putri Tuan Kulara, Siti Jenewan Bustami Aman, juga dikirim ke Solok untuk sekolah dan membujuk keluarganya untuk memberikan izin ke Quick School perempuan di Salatiga, Jawa Tengah. Jadi mereka tidak berada di kampung halaman lagi, mereka sudah mulai mencoba merantau atau keluar dari kampung halamannya. Dan ini menjadi sebuah fenomena baru untuk perempuan yang dulunya menjaga atau memegang kunci rumah gadang, sekarang mereka sudah keluar dari rumah gadang itu sendiri. Dan bagian yang ketiga yang saya jelaskan,
dia tidak hanya berbicara dapur. Biasanya kalau berbicara perempuan berkutat tentang 3 hal, dapur, sumur, dan kasur. Tapi dia sudah beranjak lagi ke zona yang sana, domestik ini dia sudah bergerak ke zona publik atau ke kantor. Jadi pendidikan inilah yang menjadi lompatan yang saya jelaskan. Dan akhirnya dia sudah bergerak ke ruang publik, dia sudah mulai bekerja ke ruang-ruang publik, dia menjadi wartawati, dia menjadi guru, menjadi bidan, dan menjadi pekerjaan-pekerjaan lain yang banyak digeluti oleh kaum perempuan tersebut. Jadi bagaimana tiga perubahan yang terjadi pada kaum perempuan ini itu mempengaruhi salah satu terhadap perubahan adat perkawinan yang muncul di dalam masyarakat adat Minangkabau. Ini yang saya akan coba gambarkan, dan salah satu tentang informasi ini menjadi bagian di dalam buku saya, bagaimana perempuan Minangkabau dan perubahan adat perkawinan. Ini salah satu foto 2 pasang pengantin di Solo tahun 1895. Mungkin secara kasat mata kita lihat, kita bisa sedikit telaah narasi foto potret dari foto ini. Dari beberapa yang tergambar, bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang antara laki-laki dan perempuannya itu terlihat. Jadi banyak sekali yang menggambarkan bahwa antara yang pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu banyak sekali yang menggambarkan itu cukup jauh sekali. Jadi bagaimana pernikahan antara perempuan yang masih pernikahan dini, ya kalau kita sebut hari ini, pernikahan yang masih di bawah umur, menikah dengan laki-laki yang sudah cukup sangat tinggi umurnya, yang ibaratnya sudah sepantaran bapaknya, sudah sepantaran ayahnya. Ini sering sekali terjadi di Minangkabau pada sebelum awal abad ke-20. Orang tua perempuan tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang umurnya sudah lanjut atau sudah 50-60, padahal anaknya masih umur 15 tahun. Apalagi kalau laki-laki ini berpangkat yang tadi saya bilang orang bangsawan, terus dia merupakan lare atau jabatan-jabatan yang dipegang. Padahal misalnya anak-anaknya ini bukanlah istri pertamanya, tapi sudah jadi istri ketiga. Tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan pada waktu dulunya. Jadi keluarga-keluarga ini setuju-setuju aja ketika anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang dengan umur yang cukup jauh dengan mereka. Jadi kita ketahui bagi lelaki Minang, perkawinan merupakan proses untuk masuk ke dalam lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istri. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dan digambarkan, jadi bagaimana kehidupan sebelum abad ke-20, perkawinan-perkawinan yang di bawah umur dengan laki-laki yang di atas, jauh di atas perempuan-perempuan ini. Itu yang banyak sekali terjadi. Oke. Setelah itu dilihat bahwa ternyata terjadi sebuah perubahan ketika saya sampaikan dari perubahan awal abad ke-20, 3 perubahan yang terjadi, salah satu persentuhan modernitas antara perempuan dengan pendidikan ini itu mempengaruhi, salah satu pengaruh yaitu di bidang pendidikan. Pola pikir atau pendidikan telah merubah pola pikir perempuan untuk memperbaiki sendiri apa yang menjadi sebuah masalah, yaitu masalah perkawinan dan perceraian yang mendapat perhatian serius. Jadi keinginan perempuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki, ini mulai mereka coba lakukan. Jadi seperti kaum perempuan sedikit pun tidak punya hak sama sekali dan tidak punya kebebasan sedikit pun. Hak kita dalam hal ini cuma hak dikawin, hak dipilih untuk menikahkan, dan hak untuk diceraikan. Jadi baru sedikit orang yang sudah mulai mengakui hak perempuan, dan mulai berdirilah yang namanya Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan, BPPIP, yang mempunyai konsultan di biro perkawinan di beberapa tempat. Jadi ini merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan pada awal abad ke-20, yang dilakukan oleh kaum perempuan terpelajar ini, bahwa mereka melihat hak-hak mereka sebagai kaum perempuan itu
tidak ada gitu. Jadi melihat kondisi inilah mereka membentuk badan perlindungan ini yang akhirnya mereka coba lihat di dalam Kongres Perempuan pertama itu juga dibicarakan yang akhirnya 22 Desember itu menjadi hari perempuan, hari ibu ya, yang kita kenal hari ini. Jadi perempuan-perempuan terdidik ini mulai melakukan perhimpunan, mulai melakukan sebuah gerakan, mulai menyuarakan apa yang terjadi di dalam kaum-kaum perempuan itu tersebut. Terus beberapa perubahan yang juga terjadi terhadap perkawinan di Minangkabau, mungkin kita kenal salah satu tokoh yang penting juga yaitu Badar Johan, seorang dokter kalau tidak salah saya, dan juga sempat menjadi rektor ya kalau nggak salah di Universitas Indonesia dulunya. Dia menikah dengan gadis Minang bernama Siti Zairiaman, seorang guru di Kota Padang. Gadis ini keponakan dari Muhammad Yamin dan Edegoro. Jadi Badar ini melangsungkan pernikahannya. Jadi ada beberapa hal yang mulai melakukan perubahan di dalam prosesi pernikahan. Setelah selesai melakukan pernikahan secara adat, mereka juga melakukan resepsi. Kalau hari ini kan kita kenal dengan resepsi pernikahan, dan resepsi ini berbeda dengan resepsi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya, bagaimana tamu-tamu diundang pada waktu telah ditentukan malam hari, berlangsung pernikahan setelah pernikahan secara agama. Terus teman-teman Badar ini dari orang-orang terpelajar dan terkemuka ini juga diramaikan dengan musik band yang terdiri dari teman-teman Badar sendiri. Ini salah satu beberapa perubahan yang terjadi dalam prosesi perkawinan di Minangkabau itu lewat prosesinya yang sedikit mengalami perubahan. Tapi beberapa perubahan juga terjadi seperti perkawinan secara dekat atau keluarga inti. Biasanya kan untuk kita Minangkabau sendiri itu cukup kuat, misalnya perkawinan dengan anak mama atau perkawinan dengan keluarga yang terdekat lah, seperti itu. Haji Agus Salim juga sedikit mengomentari perkawinan yang dia lakukan dengan keluarga terdekatnya yang dianggapnya tidak baik secara kesehatan. Bagaimana sikap Haji Agus Salim dihantui oleh hasil perkawinannya yang terlalu dekat antar famili. Jadi 1913 Agus Salim dikurani seorang putri kecil. Jadi bayi yang kecil dan lemah ini itu Haji Agus Salim khawatir itu disebabkan oleh perkawinan mereka yang dekatnya hubungan darah antara dia dan istrinya yang merupakan kemenakan kandung dari ayahnya. Jadi para ahli menyatakan bahwa perkawinan seperti ini kurang baik, tidak sehat, yang menurut istilah Belanda disebut intel, dan dapat menimbulkan beberapa kelemahan bagi keturunan. Jadi Agus Salim membaca karangan seorang dokter Belanda, terus dia mencoba melakukan apa yang harus dia lakukan, dan salah satu mencoba untuk satu usaha yang untuk pemurnian darah katanya ya. Jadi dia tidak memakan semua jenis daging hewan dan sebaliknya menjadi seorang vegetarian. Jadi ini yang dilihat oleh seorang tokoh seperti Agus Salim, bahwa ternyata perkawinan yang selama ini dilakukan di Minangkabau misalnya dengan anak mama dan halnya ada sisi negatifnya. Ini yang dilihat juga atau dibicarakan juga atau didiskusikan oleh tokoh-tokoh ini. Jadi ini terlihat sekali bagaimana yang tadi saya bilang, pendidikan menjadi faktor penting menyebabkan banyak perempuan pelajar yang akhirnya keluar dari Minangkabau, terus mereka menikah dengan orang-orang di luar Minangkabau. Yang dulu permasalahan yang ada, mereka menikah dengan dijodohkan, terus mulai sebuah perubahan yang terjadi. Pernikahan banyak tanpa perjodohan. Jadi karena banyak yang sudah keluar dari Minangkabau, itu mereka menikah dengan orang-orang di luar atau laki-laki yang bukan orang Minang tersebut. Kasus Daina itu cukup heboh, membuat beberapa kalangan masyarakat menulisnya di beberapa surat kabar, karena bagaimana Diana, gadis Koto Gadang ini menikah dengan laki-laki Jawa ketika di Medan. Jadi Diana ini merantau bekerja di pos dan dia menikah dengan laki-laki Jawa yang bernama Pomo. Ini tidak hanya menjadi perbincangan di Medan, tapi ini menjadi perbincangan juga untuk masyarakat Koto Gadang tersebut, bagaimana Diana ini mendapat cerca dari para
kaum adat, dari para penghulu dan beberapa tokoh adat yang ada di Koto Gadang, karena dianggap tidak sudah keluar dari adat yang ada, karena tidak diperbolehkan gadis Koto Gadang menikah dengan orang di luar Koto Gadang tersebut atau di luar orang Minang. Jadi salah satu tanggapan dari Bader Johan dalam biografinya juga dinyatakan karena dia merupakan seorang pimpinan di komunitas atau di perkumpulan Jong Sumatera Tenanbon atau JSB. Jadi peristiwa yang mengejutkan ini, peristiwa kasus Daena ini yang menikah dengan Pomo. Jadi JSB sebagai salah satu perkumpulan masyarakat Sumatera membela pendirian Daena. Jadi memang berat tugas yang dihadapi oleh JSB mengenai masalah perempuan, dia bilang. Jadi bukan saja masalah perkawinan dengan orang di luar Minangkabau, bahkan di luar negaranya sendiri. Jadi Bader sebagai seorang ketua pimpinan di JSB mulai memberikan suara bahwa, dan dia membela mengenai kasus Diana ini, bahwa perempuan juga punya hak untuk memilih dengan siapa dia akan menikah, tanpa perlu lagi untuk dicarikan atau dicarikan oleh kaum keluarga atau kaum kerabatnya. Ini beberapa hal yang mulai dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri. Lalu ada beberapa hal juga perubahan yang terjadi. Bagaimana dalam aturan nikah yang dulu itu, mungkin kalau hari ini kita berbicaranya nikah siri ya, nikah secara agama, itu sangat mudah terjadi di dalam masyarakat Minangkabau. Jadi karena itu laki-laki yang punya gelar misalnya Marah atau Saidi atau sebagai seorang yang punya status bangsawan, dia bisa menikah dengan 3 atau 4 perempuan karena tidak ada aturan-aturan tertulis di dalam perkawinan di Minangkabau. Jadi dengan beberapa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan terutama juga perempuan Minangkabau, mulai juga dalam aturan pernikahan itu dibicarakan. Salah satunya misalnya dalam aturan hal nikah, talak dan nafkah. Ini salah satu di dalam surat kabar berita padat itu juga dinyatakan seperti ini. Ditetapkan oleh Kerapatan Gedang Kepala-Kepala dan Ulama-Ulama 23 Agustus 1916. Jadi dia sudah menyatakan, pertama, jikalau wali adat dan wali syara hendak mempertunangkan anaknya, hendaklah lebih dahulu izin dari anak-anak dan bahasa ia suka kawin satu dengan lain. Berarti sudah diberi kesempatan bagaimana anak ini suka atau tidak. Maksudnya ketika dia diberikan calon, dia setuju atau tidak. Jadi sudah ada sedikit perubahan yang dilakukan dalam hal nikah, talak, dan nafkah yang ini. Terus yang kedua misalnya, jikalau kadi hendak mengawinkan perempuan, seharusnya ia lebih dahulu menerima keterangan dan bahasa perempuan itu suka dikawinkan dengan laki-laki itu. Jadi kadi ini tidak hanya juga sekedar menikahkan saja, tapi dia juga harus tahu perempuan ini menerima tidak nikah dari pihak laki-laki. Dan yang ketiga, perempuan yang kurang umur dari 15 tahun jangan dikawinkan karena tidak ada kemuslihatan. Jadi sudah ada juga bahasan mengenai umur yang sebelumnya kita ketahui masalah perkawinan untuk anak-anak perempuan di bawah umur itu sering sekali terjadi. Tapi dengan perubahan yang terjadi pada tahun 1935 ini, perempuan sudah mulai dilihat bahwa apakah secara diri dia setuju atau tidak dikawinkan dengan laki-laki itu, dan yang lain apakah secara umur, kalau dia belum cukup umur maka dia boleh memilih untuk tidak dikawinkan. Dan juga misalnya apabila kadi sudah mengawinkan seorang perempuan, hendaklah kadi memberi sepotong surat keterangan nikahnya kepada laki-laki dan perempuan yang dikawinkan itu. Jadi ini memberikan sebuah keterangan, ada surat. Kalau kita berbicara hari ini ada buku nikahnya. Kalau mungkin zaman sebelum abad ke-20 ya, laki-laki dia misalnya seorang bangsawan yang pindah dari Bukit Tinggi ke Padang. Di Bukit Tinggi dia
nikah, nanti dia pindah lagi, si laki-laki ini pindah ke Padang, dia nikah lagi, nanti dia pindah kerja, dipindahkan tugas sebagai pegawai pemerintahan kolonial, misalnya pindah lagi ke Solo, dia nikah lagi. Itu banyak sekali terjadi pada masyarakat Minangkabau, sehingga si ayah ini kadang-kadang dia tidak tahu lagi anak-anak yang dia temui di beberapa tempat itu adalah anak-anaknya, karena tidak ada bukti ketika dia melakukan pernikahan, tidak ada surat keterangan bahwa si laki-laki ini sudah menikah atau belum. Itu yang sering terjadi sebelumnya, dan ini akhirnya juga dalam surat kabar atau majalah ya Pimpinan Nagari ini tahun 1934 sudah ada surat nikah, yang ada juga surat talak. Jadi ini menjadi sebuah acuan untuk perempuan Minang mengenai hal-hal yang sudah punya pegangan untuk mereka. Jadi sudah ada bukti tertulis ketika mereka dinikahkan dan mereka ditalak. Itu yang perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, saya lihat mengenai menentang poligami. Dari beberapa yang saya kisahkan tadi, bagaimana poligami itu cukup tinggi terjadi di Minangkabau. Apalagi bagi laki-laki dari kalangan bangsawan, karena ada pandangan untuk mereka ketika mereka punya banyak istri itu menaikkan marwahnya mungkin ya. Jadi dianggap sebagai poligami sebagai gaya hidup bangsawan. Ini kutipan sedikit dari tokoh Putri Rubiah kepada adiknya Sultan Mahmud dalam novel Siti Nurbaya yang mungkin banyak kita tahu. Kasih apakah yang telah diberikan istrimu itu kepadamu? Tiadalah ku ketahui hingga tidak tertinggalkan olehmu perempuan itu, sebagai telah terikat kaki tanganmu olehnya. Sekalian penghulu di Padang ini beristri 2, 3, sampai 4 orang. Hanya engkau sendirilah yang dari dahulu, hanya perempuan itu saja istrimu tidak berganti-ganti. Tiada bertambah-tambah. Bukankah harus orang besar itu beristri banyak? Bukankah baik orang berbangsa itu beristri berganti-ganti supaya kembang keturunannya? Bukanlah hina jika dia beristri hanya seorang saja. Sedangkan orang kebanyakan yang tiada berpangkat dan tiada berbangsa, terkadang-kadang sampai 4 istrinya. Mengapa pula engkau tiada? Ini yang cuplikan ini menggambarkan bagi kita bagaimana ternyata adiknya sendiri itu seorang perempuan ya, menyuruh Sultan Mahmud untuk menikah lagi. Kenapa dia begitu sayangnya, begitu cintanya dengan istrinya sampai dia tidak mau menikah lagi, beristri lagi, padahal sudah dikenal, sudah diketahui oleh masyarakat Minangkabau bahwa beristri seorang sultan, seorang marah itu beristri banyak itu wajar, seorang bangsawan beristri banyak itu wajar. Karena 1920. Halo? Halo? Masih kedengaran? Oh ya, Servi barusan agak terputus. Oke. Oke, bisa lanjut. Siap, terima kasih. Baik, jadi dari laporan kolonial juga dinyatakan bahwa tahun 1920 itu sekitar 73.595 orang berpoligami dan 22.953 adalah orang Minang. Jadi laki-laki Minang merupakan laki-laki yang paling tinggi poligaminya. Pada tahun 1930 juga persentasenya paling tinggi di angka 8,7 dibandingkan Madura yang hanya 7,9 dan pulau-pulau lainnya juga sebanyak 4%. Jadi ini terlihat sekali bahwa poligami itu cukup banyak terjadi di masyarakat Minangkabau. Jadi beberapa permasalahan yang muncul itu cukup tinggi sekali. Beberapa yang dilakukan oleh perempuan, jadi dengan tingginya pelaku poligami dalam masyarakat Minangkabau itu menjadi perhatian kolonial. Jadi pada tahun 1937 mereka mencanangkan untuk membuat ordonansi nikah atau undang-undang perkawinan. Apa yang terjadi? Dengan yang dibuat oleh kolonial ini itu membuat heboh juga kaum adat yang ada di Minangkabau. Bagaimana untuk kaum bangsawan sendiri, laki-laki kalangan bangsawan yang biasa menikah lebih dari satu, itu mereka tidak setuju dengan apa yang dicanangkan atau apa yang
diusulkan oleh kolonial Belanda akan ordonansi nikah atau undang-undang perkawinan atau aturan-aturan perkawinan yang mengikat atau yang membuat aturan-aturan untuk masalah perkawinan. Tapi ini mendapat respon yang baik untuk perempuan. Bagaimana pada waktu itu juga perempuan Minang itu sudah mulai berkumpul, sudah mulai bermusyawarah, dan mereka sudah mulai wadahnya. Satu wadah yang mereka punya yaitu konferensi Bundukan II atau musyawarah ibu-ibu Minangkabau yang dihadiri sekitar 3.000 orang perempuan, dan salah satu yang mereka bahas mengenai poligami tersebut. Bagaimana para perempuan ini sudah mulai mencoba bersuara, sudah mulai melihatkan taringnya bahwa yang terjadi terhadap kaum perempuan di dalam adat perkawinan di Minangkabau itu sedikit banyak itu membuat kaum perempuan berada di termarginalkan, dan hal inilah beberapa perubahan yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut dengan beberapa orang-orang atau kaum perempuan-perempuan yang akhirnya mencoba melakukan pergerakan. Inilah yang menjadi titik awal akhirnya perubahan terhadap adat perkawinan di Minangkabau itu dilakukan. Mungkin begitu diskusi singkat saya. Nanti kita akan coba berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Selvi sudah memaparkan banyak hal terkait dengan fenomena pernikahan di Minangkabau, terutama sekali pada awal abad 20 gitu ya. Saya mencatat banyak hal yang itu terjadi perubahan, dari misalnya bagaimana pendidikan itu merubah pola pikir orang Minang, terutama perempuan Minang terhadap perkawinan. Kemudian juga ada fenomena poligami yang juga mendapatkan sorotan tajam di masyarakat. Oke, karena sudah ada yang resen, saya persilakan kepada Bapak Iwan Gunawan bisa menghidupkan kamera dan menghidupkan mikrofonnya, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih. Udah apa Mas? Ya. Ya. Saya orang Minang juga, Pak. Orang Minang ya, udah anggun nih. Jarang-jarang namanya ada Gunawannya ini. Gunawan tuh orang Jawa ini, gitu kan. Jadi kebetulan saya dari Jawa Barat, istri saya orang Minang, gitu, ya. Jadi orang Sijunjung. Tapi menarik ya, Uni Selvi menyampaikan soal, ada juga di situ dikutip Bahder Johan ya. Kebetulan saya sangat suka sekali, nggak tahu bagaimana saya bisa berjodoh sama orang Padang itu. Dulu sempat ada cerita waktu saya SD itu di dalam televisi ya, tahun 80-an itu Mutiara Sani ya. Mutiara Sani itu seorang mungkin istrinya Asrul Sani barangkali ya, mungkin ya, nanti mungkin bisa ini. Tapi dia menceritakan memerankan sebagai seorang wanita karir gitu. Wanita karir yang kemudian memang dia seorang pelaksana proyek gitu kan. Hingga kemudian agak sedikit terganggu khususnya di dalam merawat mengasuh anak gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perbandingan gitu. Jadi memang di dalam, tetapi pada akhirnya kemudian itu menjadi kekaguman saya gitu, bahwa wanita Minang itu adalah mandiri gitu, memiliki satu kemampuan yang sangat besar untuk hidup di dalam dunia modern berdasarkan bekal-bekal pendidikannya gitu kan. Nah, ini yang saya menarik itu, dan ternyata apa yang dibahas Mbak Selvi itu juga ternyata di dalam, baru saya buka data di mana bahwa perempuan Sumbar itu rata-ratanya di atas rata-rata nasional di dalam menikah itu. Rata-rata nasional itu umur 20 tahun. Nah, sekarang untuk Minang itu di tahun 2019 itu adalah 22 tahun gitu. Ini artinya ada perubahan yang sangat besar gitu. Tetapi kemudian yang perlu dipikirkan ulang, kemudian ditinjau ulang itu keterkaitan dengan wanita Minang yang cenderung keluar dari adat ya, keluar dari adat itu dari komunitas maksudnya itu, bahwa sebetulnya itu sangat potensial karena
masa depan itu dalam kajian itu perempuan itu memiliki satu bentuk ketekunan ya, gitu kan. Ketekunan apalagi di dalam era digital itu memiliki ketekunan yang sangat besar sehingga sangat memudahkan untuk bisa maju dalam dunia modern ini, gitu kan. Tetapi dalam prakteknya bisa kita lihat dengan sebagian besarnya kaum perempuan itu berada keluar dari komunitasnya ini. Nah, kita menyaksikan juga bahwa ibu atau ibu kanduang dalam masyarakat Minang itu menjadi, saya kira mungkin bisa dikatakan terabaikan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini, bahwa kembali kepada nagari secara resmi itu juga jadi bermasalah ketika pendukung daripada nagari itu yaitu kaum perempuan itu juga kehilangan marwahnya, kehilangan apa spiritnya gitu. Spirit perempuan tuh mungkin sudah dalam arti kata perempuan yang terdidik itu ya, perempuan yang terdidik itu menyusut gitu kan. Kekuatannya jadi semakin berkurang gitu. Nah, ini memang ada satu kecenderungan bahwa pendidikan itu saya menyebutnya sebagai sebuah penyintasan masyarakat, penyintasan atau jadi termasuk juga penyintasan perempuan. Tapi dampak dari penyintasan kaum perempuan itu juga akhirnya kemudian kita melihat bahwa keutuhan di dalam budaya Minangkabau itu juga menjadi kurang terawat gitu. Nah, ini barangkali mungkin saya hanya ingin mengajak kembali gitu bahwa aspek edukasi atau modernisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan pemerintah atau zaman dulu itu ternyata juga beriringan dengan konsekuensi keberserakan adat itu gitu kan. Kita menyaksikan bahwa konflik-konflik di tingkat nagari saat ini juga cukup tinggi gitu, sangat politis, tidak ada perawatan yang saya kira memang zaman dulu juga begitu barangkali, tetapi juga ada upaya lain barangkali mungkin untuk bisa memberikan atau mengajak kembali kaum perempuan di Minang untuk terlibat di dalam posisi kehidupan menata kebersamaan di dalam nagari begitu. Saya kira mungkin itu pertanyaan saya supaya mungkin kecenderungan arus bahwa pendidikan itu sudah tercapai saya kira. Hanya banyak sisa-sisa yang justru menjadi problem ya. Sisa-sisa itu artinya keterabaian kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang semakin terpecah di dalam masyarakat Minang itu, yang justru sebetulnya sangat bermanfaat kalau kemudian itu dimajukan lah. Jadi kaum perempuan sudah maju, tetapi masyarakatnya masih tertinggal. Ya bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi kaum Iya. perempuan Minang sudah maju, tetapi masyarakatnya masih jauh tertinggal. Artinya diperlukan politik etis ya. Politik etis atas penghargaan dari kaum adat atau kaum intelektual zaman dulu kembali kepada basicnya untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang bukan menghidupkan ya, memajukan lah kalau menurut saya agak kurang sepakat kalau budaya Minang itu harus dilestarikan, tetapi kalau menurut saya lebih suka dengan istilah diprogresifkan ya. Diprogresifkan itu jadi ditumbuhkan dengan etosnya itu atau budayanya itu ditumbuhkan bukan dipaksakan kepada masyarakat Minang itu sendiri. Oke. Saya kira itu udah Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Iwan. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Iwan untuk diskusinya, ceritanya juga. Pak Iwan orang Jawa Barat ya, ini istri orang Minang. Jadi yang seperti kita lihat pada sekarang ya, masa-masa hari ini, mungkin tanpa gebrakan, tanpa dobrakan perempuan-perempuan awal yang tadi saya bilang bersentuhan dengan modernitas, yang mencoba keluar dari zona nyaman mereka, yang akhirnya dia mencoba menikah dengan orang di luar Minangkabau tersebut,
mereka sudah mulai merantau dan hal-hal yang membuat mereka sudah mulai terbuka. Jadi orang Minang sendiri sekarang hari ini berbicara mengenai perkawinan tidak bukan sekuat, tapi tidak kaku yang dulu gitu. Kalau dulu kan sangat kaku sekali, perempuan Minang tidak boleh menikah dengan orang Jawa, tidak boleh menikah dengan orang Sunda, tidak boleh menikah dengan orang Batak, orang Sulawesi atau orang Bugis. Nah, itu. Jadi hari ini kita melihat perkembangan yang tadi Pak Iwan bilang untuk masalah segi pendidikan, kita bisa melihat gitu. Kita bersyukur mungkin untuk perempuan-perempuan yang terdidik, yang bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sudah banyak gitu, perempuan-perempuan Minang yang mulai sekolah tidak hanya di dalam Sumatera Barat, tapi sudah keluar Sumatera Barat maupun ke luar negeri. Mereka sudah menjadi orang-orang hebat lah. Tapi tadi yang disampaikan bagaimana ketika orang-orang yang tinggal di kampung halamannya, orang-orang yang berada di kampung, di nagarinya, mereka masih berada di orang-orang yang cukup tidak mendapatkan perhatian. Sebenarnya beberapa kasus ya muncul ya. Inilah mungkin kasus tidak, saya tidak membahas itu di dalam buku ini, saya hanya melihat mengkisahkan bagaimana perubahan yang dilakukan pada perempuan ini. Tapi mungkin untuk berdiskusi aja, untuk bahan diskusi, mungkin ini jadi bahan juga untuk kita, jadi pembelajaran juga untuk beberapa masyarakat kita, bagaimana kita juga bisa mencoba melihat kasus-kasus yang terjadi di beberapa nagari terhadap perempuan-perempuan yang masih belum mendapatkan perhatian. Misalnya di beberapa negari yang belum mendapatkan pendidikan, masih terjadi pernikahan dini, kan kasus-kasus ini masih ada ya, beberapa tempat yang mungkin juga masih terlihat, tapi mungkin tidak terlalu banyak gitu. Jadi peran tidak hanya pemerintah mungkin, tapi peran kita semua, bagaimana kita juga bisa menggalakkan lagi, kalau istilahnya kita dulu punya yang namanya Bundu Kanduang sebagai ibu, sebagai tetua perempuan yang dituakan di dalam sebuah kaum, itu bisa menjadi panutan di dalam rumah gadangnya, di dalam kaumnya. Kalau hari ini kan sosok-sosok tokoh ini bisa dibilang sudah mulai pudar ya, walaupun tergantikan dengan konsep-konsep baru yang lahir hari ini dengan Bundu Kanduang, ibaratnya sebuah lembaga kalau hari ini, misalnya samalah dengan lembaga adat Minangkabau, LAM, dan ada juga lembaga Bundu Kanduang. Bagaimana mungkin lembaga-lembaga Bundu Kanduang yang ada di nagari-nagari ini bisa kita galakkan, bisa kita mulai meriahkan lagi, mulai hidupkan lagi, ibaratnya seperti surau yang dulu mungkin dianggap mati, sekarang dengan model surau yang terbaru untuk masyarakat-masyarakat kita, untuk generasi-generasi baru ini bisa melihat bentuk atau tidak melupakan adat dari Minangkabau itu sendiri. Mungkin begitu sedikit diskusi saya, Pak Iwan. Terima kasih sekali, Pak. Oke, terima kasih Selvi. Ini sebelum ke Bu Ade Solihat, saya coba bacakan dulu pertanyaan dari Denny Gratmoko di kolom chat. Ada 2 pertanyaan, saya bacakan satu dulu ya, nanti bisa langsung direspon. Bagaimana pemahaman konsep perempuan sebagai Bundu Kanduang dalam adat Minangkabau? Mungkin Selvi bisa mengulas sedikit tuh. Oke. Oh ya, tadi yang saya mungkin sedikit singgung bagaimana konsep perempuan sebagai Bundu Kanduang. Sebenarnya kan perempuan Bundu Kanduang ini konsep yang lahir di dalam sebuah rumah gadang atau di dalam sebuah kaum di dalam masyarakat Minangkabau yang menyatakan bahwa perempuan yang mereka tuakan, bukan perempuan yang sudah menikah, tapi perempuan yang mereka tuakan di dalam rumah gadang inilah yang menjadi panutan mereka, menjadi pegangan untuk para kaum ini. Karena kalau dibilang orang-orang yang dianggap dituakan, yang memberikan panutan untuk yang generasi-generasi ke bawahnya. Tapi yang terjadi untuk beberapa masyarakat kita hari ini, mungkin saya juga kita tidak punya lagi yang namanya Bundu Kanduang di dalam
rumah gadang tersebut gitu. Konsep Bundo Kandung yang hadir hari ini yang tadi saya singgung sekarang lebih banyak kepada konsep sebuah lembaga Bundo Kandung tersebut. Bagaimana pemerintah mencoba menghidupkan lembaga-lembaga Bundo Kandung ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perempuan yang ada di beberapa nagari di wilayah Sumatera Barat itu tetap hidup, tetap bisa dilaksanakan hingga hari ini supaya masalah adat perkawinan, bukan masalah adat, supaya adat di Minangkabau dan salah satu hubungannya tentang perempuan itu tetap bisa dijaga dan masih tetap bisa diteruskan. Misalnya beberapa hal yang mengenai perempuan tanpa kita lihat sebagai pemegang misalnya di dalam ekonomi, dalam rumah, bagaimana dia megang misalnya sawah dan hal-hal lainnya itu tetap dilakukan. Jadi hal-hal yang seperti itu. Yang kedua saya coba aja ya Danggun. Oke. Di dalam di dalam adat Minangkabau mengklasifikasikan perempuan menjadi 3 bagian. Perempuan Simarewan, Mampang Tali. Kalau tidak salah saya. Satu perempuan, yang kedua itu Simarewan, yang ketiga itu Mambang Tali Awan. Pernah dengar istilah ini enggak? Iya, saya pernah dengar, tapi kalau tidak salah nanti tolong diluruskan, mungkin ada yang ini ya. Simarewan ini kalau tidak salah saya itu perempuan yang tidak punya pendirian atau yang tidak punya budi pengerti atau negatifnya lah ya dari perempuan. Kalau Mambang Tali Awan ini kalau tidak salah perempuan yang sombong, tidak punya rasa hormat dan lain halnya. Jadi di Minangkabau sendiri itu namanya ya laki-laki maupun perempuan, sifat orang atau watak orang kan ada baik dan buruk. Jadi dibagilah perempuan-perempuan ini yang dianggap misalnya Simarewan itu perempuan yang tidak mempunyai pendirian, tidak punya budi pekerti. Yang kedua itu Mambang Tali Awan, perempuan yang sombong, tidak punya rasa hormat. Nah, jadi inilah pembagian-pembagian yang dilakukan untuk mengklasifikasikan atau membedakan antara perempuan, Simarewan, dan Mambang Tali Awan. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman bisa ditambahkan, saya juga tidak terlalu fokus untuk membahas mengenai ini. Iya, karena memang kajiannya lebih kepada kajian antropologi ya, sementara saya sendiri lebih kepada aspek sejarah. Ya. Terima kasih Danggun. Oke, selanjutnya sudah resen Ibu Ade Solihat, mungkin bisa dibuka mic-nya Bu. Silakan Bu, apakah berkomentar atau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Uni Selvi, saya Ade Solihat, pengajar dari Universitas Indonesia. Ada mata kuliah di kami untuk pasca sarjana dinamika gender Asia Tenggara, dan saya melihat dan terima kasih sekali Uni tulisan tentang perempuan-perempuan. Suaranya Ibu putus-putus. Bisa diulangi lagi Bu? Ya, saya tadi memperkenalkan diri, saya mengajar gender di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya untuk pasca sarjana. Terima kasih Uni sudah menulis, saya berharap bisa mendapatkan buku yang Uni tulis. Ya, tutup saja mungkin ini. Pertanyaan saya adalah, Uni ini tadi saya terlambat datang. Harap saya bisa membaca buku yang Uni tulis. Apakah perlawanan perempuan, penantangan perempuan terhadap adat perkawinan di Minangkabau ini berhasil? Apa yang Uni tulis di situ? Apakah sebuah tulisan yang menggembirakan atau memang perempuan masih harus berjuang untuk situasi di abad dan ini Uni? Apa sebetulnya yang Uni ingin tulis di dalam tulisan itu? Karena terakhir di slide-nya Uni itu masih cerita tentang sejarah ya di masa kolonial Belanda. Dan ada upaya malahan dari luar untuk membantu perempuan. Apakah perempuan-perempuan di Minangkabau itu juga punya semangat untuk melakukan penantangan ini? Jadi tadi kan judulnya perempuan Minangkabau menantang adat perkawinan. Berhasilkah Uni? Uni. Terima kasih Ibu. Langsung aja ya Danggun. Ya langsung aja. Terima kasih Ibu untuk apresiasinya. Alhamdulillah di dalam beberapa sumber yang saya dapatkan dari
mulai awal bagaimana sebuah perubahan atau modernitas yang masuk, dan sebuah perubahan itu salah satu yang tidak mudah mungkin dihadapi oleh masyarakat, dan salah satunya oleh perempuan Minang, dan bagaimana perubahan yang sulit ini yang mereka lalui ini lewat beberapa tantangan mereka lewati, itu bisa mereka lewati gitu. Dan beberapa sumber yang saya nyatakan, jadi membuat perempuan ini akhirnya mencoba ya keluar, yang saya bilang keluar dari zona nyamannya. Mereka sudah mulai bisa menyuarakan apa yang terjadi, mereka sudah mulai merubah sebuah tatanan yang dulu, misal tadi salah satu hal penting yang mungkin banyak, poligami lah yang saya sebutkan di bagian belakang. Poligami yang dulu banyak dan itu biasa dilakukan oleh kaum laki-laki, yang kaum itu kaum bangsawan. Kita tahu yang sering sekali melakukan poligami adalah kaum bangsawan, dan perempuan-perempuan ini dengan perkumpulan mereka bisa melakukan perkumpulan ketika mereka sudah dianggap adalah perempuan-perempuan yang juga sudah maju gitu. Mereka sudah mulai menyuarakan apa yang sudah mereka lakukan. Ini pun juga mendapat impact atau mendapat pengakuan juga dari kolonial Belanda, ya, hingga akhirnya muncul ordonansi perkawinan yang akhirnya terbit pada tahun 1937 atau awal abad ke-20 ini. Ini menjadi momentum penting bahwa perubahan atau melawan adat yang terjadi di Minangkabau ini itu membuahkan hasil. Perempuan ini walaupun pada awalnya mendapatkan penentangan yang cukup kuat, itu mereka bisa melawannya. Dan kasus tadi yang saya sebutkan di awal yang juga mendapatkan perhatian, yaitu kasus Diana, yang merupakan seorang asisten pos yang menikah, padahal dia menikah bukan di Minangkabau, tapi dia menikah di Medan dengan seorang Jawa yang bernama Pomu. Itu tidak hanya perhatian dari beberapa kalangan, tapi orang-orang besar seperti Badar Johan, Hatta, Agus Salim, itu mereka bersuara. Dalam beberapa surat kabar itu banyak sekali yang menyampaikan pendapatnya. Mereka bersuara bahwa apa yang terjadi hari ini itu sudah sesuai. Kita tidak bisa melihat lagi ke belakang bahwa zaman sudah berubah. Misalnya Badar Johan di dalam tulisannya juga menyatakan. Jadi Badar Johan sebagai pemimpin JSP Perkumpulan Sumatera Bon ini memberikan pendapat, dan dia menyatakan suaranya bahwa dia setuju. Jadi alhamdulillah dari sebuah perubahan yang terjadi mengenai adat perkawinan ini, sebuah perubahan yang tidak gampang, tapi perubahan ini menjadi sebuah angin segar untuk perempuan Minang selanjutnya, bahwa akhirnya perempuan Minang ini mendapatkan kesempatan paling tidak untuk hal-hal yang sifatnya perkawinan itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang saya bilang misalnya dalam hal perjodohan, mereka sudah bisa memilih pasangan hidupnya dalam pernikahan yang tidak harus dari orang satu kampungnya, dari satu nagarinya, dari orang Minang saja, tapi mereka sudah banyak juga yang akhirnya keluar dari masyarakat Minangkabau. Jadi mereka juga sudah banyak menikah ketika mereka di Jakarta, menikah dengan orang Jawa, menikah dengan orang Sunda, dan beberapa tokoh-tokoh lain. Yang saya ingat Sarifah, tokoh yang cukup fenomenal karena dia merupakan perempuan pertama yang mendapatkan pendidikan Eropa, yang akhirnya dia ke Betawi atau ke Batavia. Dia menikah dengan seorang orang Sunda, Raden kalau tidak salah. Dia menikah di Jakarta, dan dia menjadi orang dia akhirnya hidup di Jakarta, maksudnya seperti itu. Jadi dan banyak tokoh-tokoh lain atau perempuan-perempuan lain yang akhirnya punya jalan hidupnya tidak menikah dengan orang kampungnya, tapi dia menikah dengan orang di luar kampungnya. Itu begitu Ibu Ade. Terima kasih Ibu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mencoba untuk memperdalam pertanyaan dari Bu Ade tadi. Ini kan ada semacam kontradiksi ya, di mana kita mengetahui bahwasanya Minangkabau itu merupakan sebuah etnis yang sangat kuat materialnya. Dalam artian, perlindungan terhadap perempuan itu sudah diberikan secara bagus lah ya, secara bagus oleh kaum adat itu sendiri. Tapi kan kenyataannya yang terjadi malah perempuan masih berjuang untuk memperoleh haknya, tidak dijodohkan, kemudian tidak dinikahkan dengan dalam usia dini gitu. Jadi Selvi melihat apakah memang ketika perempuan-perempuan Minang itu dia bersekolah,
dia ada semacam pengaruh dari feminisme barat gitu, sehingga dia melakukan sebuah pemberontakan terhadap adat yang itu masih mengekang mereka, walaupun Minangkabau itu sendiri menganut adat matrilineal gitu. Oke, terima kasih Danggun. Jadi iya, pengaruh-pengaruh yang istilahnya seperti kita ketahui dengan masyarakat matrilineal kita yang cukup kuat, sistem kekerabatan yang dipegang oleh perempuan yang selalu dinyatakan bahwa perempuan punya kedudukan, punya posisi yang cukup tinggi di dalam masyarakat adat Minangkabau, tapi di dalam segi lain kita berbicara hari ini mengenai adat perkawinan, itu ternyata belum seutuhnya permasalahan itu menganggap kedudukan perempuan lebih tinggi. Permasalahan inilah yang muncul ketika orang-orang atau perempuan ini mendapatkan pendidikan. Tadi Danggun berbicara apakah ada pengaruh feminis dengan gerakan-gerakan yang muncul terhadap perempuan Minang. Iya, jadi ketika perempuan ini sudah mulai bisa membaca dan menulis, jadi mereka sudah secara intelektual sudah melek teknologi ya. Waktu dulu masih surat kabar, mereka sudah membaca surat-surat kabar, mereka sudah menulis juga. Salah satu misalnya Sunting Melayu dan beberapa surat kabar yang itu dimiliki oleh kaum perempuan yang menulisnya, kaum perempuan yang menjadi editor dan mereka yang megang kendali terhadap surat kabar ini. Beberapa informasi mengenai Barat, apa yang terjadi perkembangan tentang perempuan-perempuan yang ada di benua atau di negara lain atau di Barat tersebut itu masuk ke dalam kehidupan kaum perempuan itu sendiri. Mereka juga mendapatkan informasi-informasi ini sehingga persinggungan terhadap gerakan-gerakan feminis yang ada di Barat dan akhirnya juga ada di dalam dunia tulis-menulis mereka, dalam bacaan-bacaan mereka itu menjadi bagian penting juga kalau menurut Selvi dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan ini. Jadi sehingga mereka bisa mencoba melihat apa yang terjadi terhadap kehidupan mereka, walaupun bisa kita pungkiri ya, kaum perempuan yang melakukan perubahan gerakan ini itu adalah kalangan kaum perempuan dari tingkat atas atau kalangan kaum perempuan yang bisa dibilang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang berbeda. Merekalah yang menjadi penggerak yang mencoba melihat kondisi adat perkawinan atau kondisi adat yang terjadi di Minangkabau itu tidak sesuai lagi dengan fenomena zaman yang ada pada waktu itu, karena mereka sudah mulai terbuka secara pengetahuan dan secara keilmuannya. Begitu Danggun. Oke, terima kasih Selvi. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sampai jam 12. Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya gitu. Ini ada satu, ada Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggun atas kesempatannya. Terima kasih kepada pembicara Ibu Selvi atas materinya yang luar biasa. Perkenalkan sebelumnya nama saya Wandi Indonesia. Nah, ada dua pertanyaan yang menjadi inti pertanyaan saya. Yang pertama saya ingin mengetahui tentang definisi dari suku Minang itu sendiri. Tadi kan dibahas Minang dengan segala aturannya. Apakah Minang itu general ke semua orang yang ada di Sumatera Barat gitu Bu? Karena saya berpikirnya seperti itu, tapi ketika saya coba baca-baca atau bertanya langsung ke orangnya, ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menganggap dia itu Minang gitu. Apakah Minang itu dibagi lagi jadi sub-sub yang lebih kecil gitu. Jadi ada sub yang tertentu yang beda aturannya sama Minang yang secara general. Mungkin itu yang pertanyaan yang pertamanya. Yang pertanyaan kedua itu mengenai hubungan antara gerakan yang dilakukan oleh perempuan tadi itu terhadap pendidikan, Bu. Saya coba baca-baca untuk Padang itu sendiri. Itu kalau kita lihat dari indeks kotanya, pendidikannya itu lebih maju dibandingkan dengan provinsi yang lain yang di Sumatera. Contohnya misalnya dengan Jambi, dengan Riau, dengan yang lainnya itu cenderung lebih maju. Apakah ini merupakan efek positif dari perlawanan tadi, perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dengan kelompok-kelompok
kelompoknya tadi, atau memang faktor lainnya yang nggak berhubungan dengan tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Mas Wandi. Terima kasih. Ya, Baik, saya langsung jawab ya, Danggun. ya langsung aja. Baik, Mas Wandi, ya ini emang semua orang banyak yang kadang salah gitu, bukan salah sih, kadang selalu mengidentikan Minangkabau identik dengan Sumatera Barat gitu. Jadi ketika orang berbicara Sumatera Barat, maka dia Minangkabau. Jadi sedalam secara konsep ya, seperti mungkin nanti bisa kalau ada yang ditambahkan, secara konsep Minangkabau itu sendiri merupakan konsep kalau zaman dulu bukan konsep geografis, tapi konsep sebuah suku. Jadi ketika dia siapa gitu orang Minangkabau, tapi secara geografis Minangkabau itu sendiri itu cukup luas. Jadi kalau berbicara Sumatera Barat hari ini dengan Minangkabau zaman dulu itu berbeda. Kalau Sumatera Barat hari ini maka kawasan secara administratif yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Misal, maka orang Mentawai atau Kepulauan Mentawai itu masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat, itu masuknya Provinsi Sumatera Barat. Tapi kalau zaman dulu orang selalu mengidentikan tentang Minangkabau. Jadi Minangkabau ini kalau diibaratkan secara kawasan itu tidak hanya Sumatera Barat hari ini ya, Sumatera Barat yang Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, tapi kawasan Minangkabau ini ada Luhak dan Rantau. Dan Luhak dan Rantau ini itu juga masuk kawasan misalnya yang sekarang berada di provinsi tetangga, yaitu Provinsi Riau, misalnya daerah Kampar, Rokan, Hilir, itu merupakan ranah atau wilayah geografis Minangkabau zaman dulu. Dan wilayah misalnya daerah Muko-Muko, daerah Kebengkulu, dan daerah Kerinci, itu merupakan kawasan geografis Minangkabau dulu. Tapi Minangkabau itu berbeda dengan Sumatera Barat. Kalau yang saya nyatakan, dua hal ini kalau secara geografis dulu Minangkabau dulu itu berbeda dengan Sumatera Barat hari ini, karena yang dinyatakan tadi bagaimana perpanjangan wilayah Luhak dan Rantau dari wilayah Minangkabau ini yang tidak hanya berada di Provinsi Sumatera Barat hari ini, tapi juga di wilayah provinsi yang hari ini berada di pinggiran Sumatera Barat atau tetangga Sumatera Barat. Itu dulu masuknya secara geografis sebagai geografis Minangkabau. Tapi hari ini orang berbicara Minangkabau itu lebih berbicara ke suku. Kalau berbicara Sumatera Barat itu Minangkabau, itu kita nanti takutnya salah maksud. Karena secara administratif, secara provinsi, orang Mentawai itu masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Maka orang Mentawai bukan orang Minangkabau, tapi dia adalah orang Mentawai. Itu yang sedikit membedakan. Tapi kebanyakan kita kan selalu identiknya orang Padang, gitu. Berarti orang Minang. Jadi orang kadang menyamakan, mengidentikan bahwa Sumatera Barat bahwa maka bagian dari Minangkabau. Tapi secara konsep Sumatera West Coast ini awal atau Minangkabau awal yang inilah yang akhirnya menjadi konsep, akhirnya berkembang menjadi sebuah provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Di dalam buku ini sebenarnya saya juga sedikit menjelaskan bagaimana konsep yang ada, jadi istilah Sumatera West Coast yang dari Belanda inilah yang akhirnya yang merupakan bagian pesisir Sumatera Barat yang itu terus pada masa Jepang juga digunakan yang akhirnya melekat dan menjadi sebuah administratif Sumatera Barat yang hari ini kita kenal dengan Provinsi Sumatera Barat. Begitu Mas Wandi. Jadi kalau hari ini kan orang taunya suku Minangkabau ya. Kadang orang aja bilang orang Minang ya orang Padang. Kadang orang Bukit Tinggi, orang Payakumbuh, dia nggak mau dibilang orang Padang. Karena Padang ini kan cuma sebuah kota, cuma satu kawasan. Ada wilayah kota Padang, ada wilayah kota Bukit Tinggi, kota Solo, kota Payakumbuh. Jadi kadang kalau orang di rantau, kadang menyatakan kamu dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh orang Padang, jadi identiknya langsung ke Padangnya. Padahal konsep orang Bukit Tinggi, mereka tidak akan mau dinyatakan orang Padang, orang Padang nggak mau juga dibilang orang Bukit Tinggi atau dibilang orang Solo, karena tiap daerah itu punya ciri khasnya tertentu, punya adat bedanya juga antara orang Bukit Tinggi kalau kita bilang orang Dare dengan orang pesisir seperti apa gitu. Dan itu yang sedikit membedakan tentang Minangkabau. Jadi Minangkabau ini dulunya secara geografis itu cukup luas sekali Mas Wandi, yang masuk ke wilayah provinsi sebelah, tapi sekarang sudah diperkecil dan orang menyatakan itu menjadi bagian administratif Provinsi Sumatera Barat begitu.
Terus yang kedua ya, yang kedua apakah sebenarnya pengaruh pendidikan di Sumatera Barat bukan kenapa berkembang, kalau menurut dari beberapa yang saya baca, bagaimana kolonial sendiri itu punya pengaruh ketika misalnya kolonial membuka sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Barat atau dulu yang Sumatera West Coast. Jadi sekolah-sekolah ibaratnya kayak HBS, ELS, sekolah-sekolah Eropa itu dulunya banyak didirikan atau banyak ada dibangun di wilayah Sumatera Barat, baik itu di Padang, Bukit Tinggi, wilayah-wilayah yang ada di kota. Jadi Sumatera Barat sebagai pantai barat Sumatera, sebagai pusat dulunya untuk pemerintah Hindia Belanda, dan mereka banyak mendirikan sekolah di sini, sehingga mungkin karena dekat ya, pasti yang dapat pengaruh lebih cepat pasti orang-orang yang berada di Sumatera Barat. Jadi ketika sekolah Putri Normal School didirikan di Padang Panjang, itu cuma beberapa murid yang ada, ya orang-orang dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jambi, dari Palembang, itu sekolah di sini. Jadi karena pusatnya di Sumatera Barat hari ini, yang dulunya secara tidak langsung itu mempengaruhi juga bagaimana masyarakat Sumatera Barat mendapatkan pendidikan lebih awal daripada provinsi-provinsi sebelahnya. Karena pada awalnya kita ketahui pendidikan ini hanya berada untuk kalangan atas. Cuman orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan setara orang-orang kolonial. Jadi sedangkan ketika mereka berada di poros tengah ini, mereka berada di benar-benar di daerah yang pendidikan ini dibuka, kesempatan ini lebih terbuka untuk orang-orang Sumatera Barat. Karena itu bisa dilihat dari beberapa surat kabar, dari beberapa perkembangan kolonial. Surat kabar itu hampir tiap nagari ada surat kabar Kurai, surat kabar Banu Hampu, surat kabar Koto Gadang, itu punya surat kabar. Jadi itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan kemajuan nagari-nagari di beberapa wilayah di Sumatera Barat di Minangkabau pada waktu itu, gitu. Perkembangan yang cukup pesat kita lihat. Begitu Mas Wandi, terima kasih Mas. Oke, kayaknya ada satu yang terlupakan, pertanyaan dari Mas Wandi tadi. Terkait dengan subculture di Minangkabau. Jadi mungkin Minangkabau sebagai culture generalnya, tapi karena subculture-nya gitu. Seperti misalnya ada suku Melayu, suku Tanjung. Iya. Oke, iya. Jadi ada subculture yang beberapa kebudayaan yang ada di Minangkabau. Jadi Minangkabau itu punya suku-suku dari masyarakat. Kalau dari awal kisah ada Bodi Caniago dan Koto Piliang yang akhirnya membelah dan akhirnya mempunyai banyak suku. Jadi kalau di luar sana kita selalu istilahnya orang Minang mengidentikan dirinya dengan suku Minang, maka banyak sekali suku-suku yang ada di Minangkabau tersebut yang tidak hanya ada Bodi, ada Caniago, ada Koto, ada Piliang, terus lanjut juga ke bawah. Jadi mereka ketika berkembang, mereka akhirnya bikin sub-suku-suku lagi, ada misalnya jadi Melayu, ada Guci, dan beberapa banyak sekali suku yang ada. Dan itu juga berbeda misalnya dari yang ada di Padang, dengan ada yang di Bukit Tinggi, dengan ada yang di Payakumbuh. Jadi dengan nama-nama yang berbeda juga sesuai yang mereka dengan lingkungan-lingkungan mereka. Jadi itu yang ada di Sumatera Barat mengenai Minangkabau dan bagaimana Minangkabau sebagai sebuah suku tersebut, Mas Wandi. Oke. Mungkin Selvi menarik juga kalau misalnya kita coba kaitkan terkait dengan subculture itu dengan perbedaan pola perkawinan mereka. Jadi misalnya kayak di Pareman itu kenapa kok laki-laki harus dibeli gitu ya? Maksudnya kenapa harus ada perempuan yang harus membawakan segompok uang atau apalah ya dalam bentuk finansial kepada pihak laki-laki. Sementara di daerah Dare, Bukit Tinggi itu terjadi perbedaan gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan ada fenomena perbedaan di masing-masing subculture tersebut. Oke, Danggut, nanti bisa jadi penelitian lanjutan ini, Danggut, mengenai perkawinan yang berbeda antara suku. Kalau orang tahu kan, kalau orang luar tahu,
oh laki-laki Pariaman maka akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Kan orang selalu bilangnya laki-laki Minang itu mahal harganya gitu. Padahal tidak semua ya. Jadi ada perbedaan antara beberapa wilayah di Minangkabau itu sendiri, dan itu berbeda juga dengan cara adat perkawinannya atau aturan-aturan yang mereka anut. Tadi yang seperti Danggun sampaikan, bagaimana di Pariaman itu mereka punya ibaratnya laki-lakinya di Bali istilahnya itu dibeli. Jadi perempuan yang kalau di kalau di Sulawesi mungkin kayak uang panai ya, uang panaiknya. Jadi kalau di ini berarti perempuan yang ngasih uang atau yang memberikan uang kepada pihak laki-laki. Ternyata tidak semua wilayah di Sumatera Barat atau di Minangkabau seperti itu. Untuk wilayah misalnya daerah Bukit Tinggi dan daerah Payakumbuh tidak gitu. Jadi dan adat perkawinannya seperti ini masih berlanjut hingga hari ini. Bagaimana misalnya ketika laki-lakinya orang Pariaman, perempuannya orang Bukit Tinggi, apakah perempuan ini akan membeli orang laki-laki yang Pariaman itu seperti apa? Kalau yang terjadi hari ini tanpa ingin istilahnya tidak mematuhi aturan adat yang ada di beberapa wilayah, bukan seperti itu, tapi adanya negosiasi kadang antara pihak dua keluarga, bagaimana adat yang seperti apa yang harus mereka gunakan. Kalau misalnya sama-sama dua-duanya Pariaman, mungkin oke, mereka sudah tahu aturan-aturan yang begitu. Tapi ketika adat itu tidak terjadi antara satu daerah gitu, misalnya orang Pariaman dengan orang Betawi atau paling dekat dengan orang Payakumbuh, maka biasanya negosiasi ini yang dilakukan. Banyak yang terjadi di masyarakat sekitar ya. Apa yang harus mereka lakukan ya negosiasi antara dua keluarga. Kalau secara aturan harus dibeli, hanya semacam simbol atau formalitas aja itu dibeli, tapi di belakang layar sebenarnya tidak atau seperti apa. Ini yang mereka lakukan untuk mencoba melakukan negosiasi terhadap perubahan-perubahan adat perkawinan yang terjadi hari ini, dan itu untuk juga menjaga adat-adat yang sifatnya masih berlangsung di dalam beberapa daerah itu tetap terjaga dengan baik. Tapi bukan berarti laki-laki Pariaman tidak dibeli dengan bahasanya, kadang-kadang kan jadinya laki-laki Minang yang dibeli mahal seperti itu. Tapi itu sudah mulai ada munculnya negosiasi-negosiasi di antara dua keluarga untuk menjaga adat ini tetap berlanjut dan menjaga juga supaya pernikahan itu tidak mempersulit begitu. Jadi kan orang kadang juga berpikiran ketika ibaratnya laki-laki, jadi tingkatan harga ini juga dipengaruhi dengan status sosial. Ketika laki-laki Pariaman ini seorang dokter, harganya seharga satu Fortuner misalnya. Kalau dia cuma lulusan S1, harganya cuma 20 juta, 30 juta. Kalau misalnya kan orang kalau istilahnya tukang baru gitu, berharga gitu. Begitu harganya laki-laki di Pariaman. Jadi ibaratnya pelaksanaan adat ini masih dilaksanakan, tapi ada negosiasi di dalam pelaksanaan dalam masyarakatnya seperti itu. Jadi ini masih tetap dilakukan. Bagaimana tingkat status sosial masyarakat antara statusnya dia seorang dokter, dia seorang polisi. Ya, polisi misalnya tinggi, harganya satu mobil 300 juta, harganya 200 juta, dan itu lumrah di dalam masyarakat menyatakan seperti itu gitu. Karena kan kebudayaan mereka, jadi mereka tidak berasa malu, wah kok anak saya dibeli, laki-lakinya dibeli dengan harga segitu, emang anak saya seharga Fortuner. Tidak seperti itu, karena emang kebudayaan mereka yang tetap mereka coba laksanakan. Begitu, Danggun. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Mungkin masih ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya, izin bertanya, moderator. Silakan, Pak. Oke, Bapak siapa nih, Pak? terima kasih atas waktunya. Saya Rafki Rusdi dari Pasaman. Oke. Izin bertanya, saya kan dari suku Piliang gitu ya. Ibu saya itu orang suku Piliang, sedangkan ayah saya itu orang Caniago gitu ya. Nah, jadi ketika wanita Minang itu nikah dengan suku apapun, itu akan terjadi yang namanya anaknya atau keturunannya akan tetap memiliki suku gitu ya. Sedangkan kebalikannya, kalau laki-laki Minang itu menikahi selain wanita Minang, otomatis
status anaknya itu bagaimana, Bu? Untuk status anak bagi laki-laki Minang yang menikahi wanita di luar suku Minang, apakah nasibnya di dalam budaya alam Minangkabau? Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan ini sering juga ditanyakan ya di acara-acara lainnya gitu ya. Kalau yang namanya ini ya adat tak lekang oleh ini, tak lekang oleh paneh, tak lekang oleh hujan, tak apa namanya itu ibaratnya tak lekang oleh waktu gitu ya. Nah jadi apakah implementasi dari peribahasa-peribahasa bijak dari nenek moyang kita terdahulu itu mampu itu ya meningkatkan rasa kulturalisme daerah kita Minangkabau gitu. Apakah nilai-nilai luhur tersebut itu masih ini ya masih terasa kental nggak di masyarakat Indonesia, di masyarakat Minangkabau hari ini dari sisi pergaulan masyarakatnya. Jadi salah satu contohnya itu Kato Mandaki, Kato Manurun, Malereng dan lain-lain itu kalau kita perhatikan hari ini jauh berbeda gitu. Jadi bagaimana gitu dari pandangan Ibu pribadi gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, langsung aja Selfie. Oke, Pak. Ya, kadang masyarakat kita selalu bilang perempuan itu membawa suku ibunya. Jadi ketika bapaknya yang orang Minang, ibunya di luar Minang, maka anaknya tidak punya suku gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi karena itu ketika perempuan Minang menikah di luar perempuan Minang, misalnya dengan dengan laki-laki Jawa atau laki-laki Makassar, Bugis segala macam, itu tidak menjadi masalah karena dianggap dia mendapat dua suku ibunya dan suku bapaknya. Tapi kalau menurut pendapat saya, realita hari ini ya, masalah suku ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang krusial yang seperti kita anggap mengenai perkawinan zaman dulu. Toh hidup masyarakat hari ini tidak lagi seperti masyarakat yang dulu sifatnya lebih komunal dalam rumah gadang. Hari ini kita sifatnya lebih kepada masyarakat inti atau yang kalau di dalam buku ini saya bilang terbentuknya sebuah keluarga baru di dalam masyarakat Minangkabau terhadap perubahan adat perkawinan tersebut. Jadi keluarga baru itu mereka tidak terlalu dikucilkan. Kalau zaman dulu mungkin mereka akan dikucilkan ketika mereka menikah di luar suku yang bukan Minangkabau. Itulah mungkin salah satu penyebabnya nanti yang dipikirkan ya. Saya ingat sekali ketika buku Hamka yang mengenai merantau ke Delhi, jadi dia menikah dengan perempuan Jawa dan dia membawa istrinya ke Minangkabau, itu menjadi pertentangan bagi masyarakat Minangkabau karena pihak laki-laki ini tidak punya rumah di dalam rumah gadang. Biasanya mereka adalah sumando di dalam rumah gadang istrinya, sedangkan ini dia menikah dengan orang Jawa yang bukan orang Minang kan, jadi mereka juga tidak punya rumah dan dia tidak bisa membawa istrinya ke dalam rumah gadang dia karena dia tidak punya posisi. Karena kita tahu laki-laki Minang setelah dia akhir balik dia tinggal di surau, setelah itu dia menikah dia tinggal di rumah istrinya. Jadi itu fenomena yang terjadi di Minangkabau. Tapi kalau berbicara hari ini masalah suku itu tidak menjadi masalah penting lagi, tidak masalah yang sensitif lagi untuk dibicarakan ketika anaknya tidak mendapatkan sebuah suku, menurut saya ya Pak. Ini karena yang tadi saya sampaikan, kita tidak berbicara lagi masyarakat komunal yang mereka hidup di dalam satu rumah gadang bersama-sama di sana, begitu Pak. Terus yang kedua, yang tadi Bapak sampaikan mengenai generasi hari ini, mungkin kalau dulu kita punya Kato Nanampe, Kato Mandata, Kato Mandaki, Kato Malereng, bagaimana aturan-aturan dalam adat yang dibuat oleh orang terdahulu kita, para orang-orang yang ada dulu mengenai aturan-aturan yang dibuat, bagaimana harus bertutur kata, bagaimana harus ke yang lebih tua seperti apa, ke yang seumuran seperti apa, ke yang kecil seperti apa. Tapi kalau kita lihat ini sebuah fenomena yang terjadi hari ini. Kalau dilihat generasi hari ini ya, kita berbicara, mungkin ini permasalahan yang muncul di dalam masyarakat kita, dalam masyarakat tidak hanya Minangkabau aja, mungkin dalam Indonesia hari ini kondisi-kondisi fenomena-fenomena yang terjadi yang miris yang kita lihat
antara kegiatan apa namanya antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan kaidah yang ada pada hari ini. Jadi jangankan dengan aturan kata mandata, malereng, mapa, anak-anak hari ini kadang dia nggak tahu harus seperti apa dengan orang tua, aturan-aturan yang dulu sudah diajarkan. Jadi ya mungkin kerja kita bersama juga mungkin untuk bisa melihat generasi yang baru ini supaya ketika perkembangan teknologi yang hadir hari ini itu tidak membuat adat-adat yang ada itu luntur atau adat-adat yang kita pegang selama ini itu jadi cuman sekedar ada di kertas tapi tidak pernah kita tahu dan kita jalankan gitu. Bukan mama, walaupun zamannya sudah berbeda gitu ya. Tapi yang namanya budaya tak lekang oleh paneh, tak lekang oleh hujan, nampaknya itu mulai pudar gitu. Sehingga posisi mama hari ini tidak begitu dihargai oleh keponakannya sendiri ketika gitu ya. Ketika sang mama itu merupakan orang kalangan tidak berada, tetapi sebaliknya gitu. Ketika mamanya orang kaya itu akan disegani oleh sanak saudaranya. Itu terjadi fakta hari ini saya perhatikan gitu ya di kampung saya sendiri gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri gitu ya, apakah nilai-nilai dari budaya kita itu sendiri bisa memudar seiring perkembangan zaman ke depannya gitu? Karena kita ketahui ini sudah semakin memudar gitu. Apakah perlu diwaspadai atau tidak gitu hal yang terjadi demikian? Dan juga satu lagi gitu, harta pusaka di Minangkabau itu kan rata-rata dimiliki oleh wanita ya atau kaum perempuan gitu. Sedangkan menurut agama kita itu yang berhak memilih itu adalah memiliki itu adalah kaum laki-laki itu. Jadi apakah bertentangan itu antara adat dengan syariat-syariat Islam, sedangkan di Minangkabau itu berlaku adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Bagaimana dengan hal yang demikian? Mungkin sering juga ditanya, mungkin saya lebih meminta penekanannya saja gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin yang bisa saya jawab nanti yang masalah ini minta tolong Danggun menjawab yang sudah di luar negeri, jadi tahu mungkin bagaimana orang rantau di luar seperti apa yang mereka lakukan untuk kampung halamannya. Yang tadi Bapak kisahkan bagaimana hari ini tadi tidak lakang dek paneh, bagaimana adat ini tidak lakang dek paneh ya Pak ya. Kadang kita melihat realita yang terjadi hari ini, bagaimana adat-adat yang ada di Minangkabau itu sudah mulai luntur lah istilahnya. Mama tidak bekerja sebagai mamanya lagi, kadang yang harus kalau dulu kan anak di pangku kemanakan di bimbiang gitu istilahnya. Kini kadang ada juga yang mama yang tidak kenal sama kemenakan maupun kemenakan tidak terlalu peduli dengan mama, karena posisi mama pada hari ini kalau orang melihat sudah mulai juga bergeser. Jadi kalau dulu bagaimana begitu pentingnya posisi mama, jadi posisi mama ini penentu di dalam keberlangsungan kemenakannya. Apapun yang dilakukan harus dengan persetujuan mama. Jadi malah kalau dulu itu ayah tidak terlalu mendapatkan posisi atau peran penting. Yang tadi saya sampaikan semua dilakukan oleh mama. Kalau hari ini semuanya sudah beralih. Di dalam bab terakhir buku ini saya mencoba melihat bagaimana peran mama ini beralih ke ayah. Ada sebuah keluarga baru yang saya gambarkan dalam hal-hal perkawinan, dalam hal-hal yang sifatnya dulu dilaksanakan yang menjadi tugas oleh seorang mama, sekarang sudah digantikan oleh seorang ayah. Jadi mama ini malah tidak tidak berperan penting misalnya di dalam sebuah keluarga, di dalam masyarakat. Bukan berarti kadang dia mamanya dia sukses, dia terpandang. Kadang dia sukses dan terpandang pun juga kadang dia tidak punya perhatian juga kepada ininya anak kemenakannya. Itu yang kadang kala terjadi hari ini. Nah, hal-hal inilah yang kadang membuat masalah-masalah muncul kalau kita lihat di nagari kita, di Minangkabau, di Sumatera Barat hari ini. Misal masalah tanah, bagaimana kita tahu
kalau dalam masyarakat Minang kita tahu tanah ini ya dipegang oleh kaum perempuan yang megang kendali ekonomi, tapi bukan berarti laki-laki tidak punya hak terhadap warisan itu, terhadap tanah itu. Sepengetahuan saya, harta pusako, misalnya harta pusako tinggi itu boleh digadaikan itu karena 4 hal. Pertama, rumah gadang ketirisan, berarti rumah gadang sebuah kaum itu sudah rusak, maka mereka boleh, atas persetujuan sebuah keluarga kaum, boleh menjual harta pusakonya untuk memperbaiki rumah. Yang kedua, gadi gadang alum menikah, berarti ada perempuan yang sudah dianggap dewasa, dia belum menikah, maka boleh digadaikan atau dijual harta pusaka ini untuk keberlangsungan perkawinan dari anak kemenakannya ini. Yang ketiga, ada mayit terbujur dalam rumah. Ada mayat, ada jenazah yang terbujur yang harus mereka selenggarakan dan mereka butuh biaya, maka boleh digadaikan. Yang keempat, itu membangkit batang tarandang, yang istilahnya sebuah kaum ini punah ke ininya, tongkat estafet yang memimpinnya. Maka untuk menyelenggarakan mangke penghulu inilah mereka butuh dana dan mereka boleh menggadaikan. Cuman seperti itu. Sedangkan perempuan ini walaupun dia megang kendali, tapi dalam segi lain mereka tidak boleh menjual. Mereka tidak boleh sembarangan untuk menjual. Dan itulah kenapa apakah matrilineal itu membuat kita masyarakat Minang yang kuat Islamnya, tapi dengan matrilineal yang sebenarnya kalau secara Islam adalah patrilineal gitu, itu merusak? Tidak, karena secara keturunan dia melekat ke ibu, tapi secara aturan seperti warisan dan lain hal itu tetap persetujuan laki-laki. Dan bagaimana Minangkabau ini menjaga supaya tanah yang dimiliki ini tidak dijual untuk generasi-generasi mereka selanjutnya. Ini yang tetap mereka pertahankan, dan bagaimana akhirnya ini tetap terjaga dan membuat generasi-generasi yang sudah lama atau kita yang generasi sekarang ini masih bisa punya tanah dari orang tua kita, karena harta pusako ini dicoba untuk tidak dijual, tapi hanya boleh digunakan, hanya boleh dipakai. Misalnya sawah dipakai, terus ladang dipakai, dan segala macam. Muncul konflik hari ini, bagaimana harta pusaka sebagian dari pihak laki-laki dan perempuan banyak yang merantau, tidak ada di kampung, dan itu dijual. Ini konflik yang muncul. Dijual, yang kalau secara materialnya tidak ada hak laki-laki di situ. Akhirnya, tapi secara hari ini, yang menyatakan Islam, laki-laki juga punya hak, ini yang terjadi hari ini. Tapi secara adat itu dijaga selama ini. Bagaimana hanya 4 hal ini, harta pusako ini boleh dijual. Itu yang untuk menjaga bagaimana secara ekonomi itu mereka bertahan. Jadi perempuan hanya sebagai kunci di dalam rumah gadang atau ambun parui untuk menjaga harta pusako perekonomian mereka tetap terjaga. Itu yang mereka lakukan. Ibaratnya kalau sebagai seorang istri ya, perempuan itu yang megang kendali keuangan dalam rumah tangga, itu yang mereka lakukan. Tapi bukan berarti mereka seenaknya menjual, membeli apa yang mereka mau. Tetap harus ada persetujuan dari rumah gadang, berarti dari laki-laki atau dari mama tersebut, dari mama rumah atau mama kaumnya. Begitu, Pak. Mungkin. Oke, terima kasih Selvi. Kita sudah berada di penghujung acara karena sudah jam 12 ya. Setelah ini saya buka, forumnya tetap saya buka, tapi mungkin lebih kepada forum informal saja, karena di Jakarta sudah azan zuhur juga ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah penghujung acara kita terkait dengan perempuan Minangkabau menantang adat perkawinan dengan pembicara Ibu Selvi Mahat Putri, SSMA dari Universitas Andalas. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga beberapa komentar yang sangat produktif dari Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan diskusi ini bisa kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.